Hai guys, selamat datang di channel Ankun. Versi SMA Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Itadori yang mentalnya kembali bangkit dan berhasil melancarkan pukulan Black Fist ke arah Mahito. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 128 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 128 ini, pertempuran antara Yuji dan Aoi melawan Mahito dimulai. Bahkan radius pertempuran mereka sampai melebar hingga di jalanan kota. Di sisi lain, para siswa dari SMA Jujutsu Kyoto juga berangkat menuju lokasi pertempuran. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-128 adalah Insiden Shibuya, bagian ke-45. Di awal scene, kita diperlihatkan Miwa yang duduk di dalam sebuah gerbong kereta sendirian, memegang alat komunikasi dari Mekamaru. Mekamaru sendiri memberitahunya jika pertarungan akan segera selesai. Dia meminta temannya itu untuk kembali saja, dan sekarang sudah tidak ada gunanya lagi mereka pergi ke Shibuya. Gadis itu bertanya, kenapa hanya Todo Senpai dan staf Nita saja yang boleh pergi ke sana? Mekamaru menjelaskan jika ada kemungkinan 99% kesempatan bahwa Todo akan bisa selamat ketika pergi ke Shibuya, sama juga dengan staf Nita yang menemaninya, karena teknik kutukan milik staf itu juga akan berguna. Kemudian sambil berteriak, Miwa kembali bertanya, apakah dia ini tidak berguna? Mekamaru memberitahu jika situasi saat ini telah menjadi kacau. Bukan cuma temannya itu saja, tapi juga Mai, Kamo, Nishimiya, dan bahkan Utahime. Dia mengaku kalau telah mengubah laporannya untuk memastikan semua akan dalam misi di Kyoto pada tanggal 31. Miwa kembali bertanya, kenapa temannya itu tidak bilang apapun sebelumnya, dan kenapa dia tidak percaya kepada mereka, serta mengatakan semuanya. Bagi Miwa, mereka ini sudah selalu bersama. Apakah itu disebabkan karena dia yang lemah? Namun Mekamaru berkata tidak, dan mengaku kalau dia sendirilah yang lebih lemah. Dia bercerita jika telah melakukan kesalahan, dan Mekamaru sendiri bahkan tidak bisa menerima kesalahan itu karena dia memang lemah. Ada seseorang yang dia sayangi. Bagi Mekamaru tidak masalah juga hidup di dunia selama dia berada di samping orang tersebut dan melindunginya, meskipun dia sendiri bukanlah orang yang diinginkan untuk melindungi. Miwa yang mendengar cerita itu menangis dengan sangat. Kemudian Mekamaru memberitahu jika sekarang sudah waktunya mereka berpisah karena energinya sudah mencapai batas. Dia memberikan ucapan selamat tinggal dan terima kasih kepada temannya itu. Miwa sendiri memintanya untuk berhenti. Lalu dari balik pantulan kaca di dekatnya, seperti muncul wujud Mutako Kichi. Penyihir itu berpesan dan meminta temannya tersebut untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Menurutnya, walau bagaimanapun dia melakukannya, jika Miwa bahagia, maka keinginannya akan menjadi kenyataan. Sontak saja, Miwa pun segera melihat ke arah kaca, dan seketika membuat tangisannya semakin pecah. Dari balik pintu gerbong, ada teman-temannya yang terdiam, meratapi kondisi yang terjadi. Mai bertanya kepada gurunya itu, perihal soal apa yang dilakukan oleh Mekamaru barusan. Utahime Sensei memberitahu jika itu sudah tidak penting lagi, karena rekan mereka tersebut memang telah mati. Kamu merasa jika sepertinya teman mereka itu memang tidak berharap banyak kepada mereka semua. Nishimiya sependapat, mengoceh soal Todo yang tidak akan mati atau bagaimana mereka akan terbunuh, dan itu semua tidak penting. Karena yang masalah adalah siapapun yang membuat juniornya itu menangis, maka dia akan mati. Di medan pertempuran sendiri, Yuji dan Aoi masih bertarung melawan Mahito. Kedua penyihir itu mencoba untuk menyudutkan roh terkutuk tersebut. Serangan kombinasi dari mereka berdua dan trik tepukan tangan yang Aoi lakukan berhasil diimbangi oleh Mahito. Sambil membesarkan tangannya untuk menyerang, Mahito sendiri merasa jika tenaga kutukannya gorila kuncir ini miliki masih sangat sehat. Dia penasaran, apakah bisa membunuh penyihir itu dengan satu sentuhan tekniknya, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Kalau perhitungannya benar, harusnya tenaga kutukannya Itadori miliki saat ini sekitar 10% saja. Sedangkan tenaga yang dia miliki sekitar 40%.
karena tubuh ganda yang dia buat sebelumnya telah dihancurkan dengan serangan bertubi-tubi, serta serangan Black Flash yang penyihir itu perbuat telah membuat banyak tenaga Mahito jadi terkuras. Apalagi dengan ulah yang Nobara perbuat. Walau dia bukan siapa-siapa, tapi teknik yang gadis itu tinggalkan telah memberikan efek. Lalu sambil mengeluarkan biji manusia transfigurasinya, Mahito berencana untuk membereskan teknik pergantian yang para penyihir ini lakukan. Tapi ketika roh terkutuk itu melancarkan tebasannya, secara mengejutkan Aoi menumpukan tangan dan berganti posisi dengan boneka milik roh terkutuk itu, sehingga membuat Mahito sendirilah yang ganti menebas boneka transfigurasinya sendiri. Mahito yang melihat aksi barusan begitu kaget. Dia tidak menyangka jika lawannya ini juga bisa berpindah posisi dengan target benda mati. Menurutnya, Todo bahkan bisa merasakan energi kutukan manusia yang dirubah sebelum dikeluarkan. Aoi berkata dalam hati, jika dia tidak keberatan dengan dirinya yang sekarang, maka persahabatan mereka tidak akan bertahan lama. Arwah terkutuk ini juga bisa mengeluarkan Black Flash, dan satu-satunya yang tertinggal hanyalah dia seorang. Menurutnya, saudaranya ini telah menjadi kuat. Todo bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia hanya akan diam dan membiarkan saudaranya itu merasakan kesepian lagi. Lalu kemudian penyihir tersebut melancarkan tendangannya, dan dia bisa mengeluarkan Black Flash pula. Mahito sendiri yang telah menerima serangan itu terdorong ke belakang. Menurutnya, serangan barusan tidak akan berpengaruh jika lawannya itu tidak mengenai energi kutukannya. Sebenarnya dalam kondisi saat ini, Yuji, Aoi, dan Mahito telah mengeluarkan 120% kemampuannya dari potensi yang mereka miliki. Kemudian roh terkutuk itu seperti mau memuntahkan sesuatu dari dalam mulutnya. Ternyata itu adalah belasan biji manusia transfigurasi yang telah dia siapkan. Dan setelah itu mengeluarkan teknik Soul Multiplicity dalam skala besar. Seketika biji-biji manusia transfigurasi itu berubah menjadi cacing-cacing besar yang menyerang mereka berdua. Saking besarnya serangan yang Mahito lancarkan, membuat lokasi pertempuran mereka mengalami kehancuran. Dan akhirnya membuat mereka semua keluar ke jalanan perkotaan. Dalam hatinya sendiri, Aoi yang melihat serangan barusan merasa tidak habis pikir. Mahito membalas serangannya dengan menyerang dari berbagai arah. Sebenarnya berapa banyak lagi bibit-bibit transfigurasi yang roh terkutuk itu miliki? Kemudian dia mengajak Yuji untuk lebih serius lagi, karena ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka untuk saling mengutuk satu sama lain. Akhirnya pertempuran kembali berlanjut hingga berada di jalanan kota. Apakah setelah ini usaha dari Yuji dan Aoi akan membuahkan hasil dan membuat roh terkutuk itu dapat dikalahkan? Atau justru muncul kejutan lain? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 128 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 128 yang edisinya memperlihatkan Mahito yang mengeluarkan puluhan boneka transfigurasi untuk mengonter serangan dari teknik tepukan tangan yang Todo keluarkan, sehingga membuat mereka harus terpaksa mundur sampai keluar dari ruang bawah tanah. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang mau nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.